Halo teman-teman pecinta film, selamat datang di channel Si Hobi Nonton, temanmu dalam menonton. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis dari episode kelima drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Episode ini dibuka dengan Hyejin yang terbangun di samping Dusik. Saat dia diam-diam mengendap keluar dari rumah itu, tadinya dia berpikir sudah aman, tapi ternyata tidak. Hyejin dipergoki oleh Namsu, si pakar gosip di kota Gongjin. Dan hal ini menjadi gempar karena tersebar gosip di kota tersebut apa yang dilakukan oleh kedua pasangan ini. Semua terjadi begitu cepat, bahkan saat Hyejin tiba di rumah, Mission pun sudah tahu dan menyampaikan bahwa mereka sudah tertangkap basah. Hyejin sendiri belum sadar sepenuhnya dari mabuk semalam. Dia mencoba untuk mengingat kembali apa yang terjadi dan perlahan mulai muncul ingatan-ingatan tentang apa yang terjadi semalam. Mulai dari Hyejin yang menceritakan bahwa dirinya pernah belajar tari tiang sambil mempraktekkannya di tiang beneran. Lalu mereka berdua bersuah foto di depan restoran Hwajong. Belum lagi Hyejin menggunakan kepalanya untuk mencoba memasukkan nomor kunci rumahnya di mesin penjual otomatis, serta kebodohan-kebodohan lainnya yang membuat Hyejin sangat menyesal telah mabuk. Hyejin akhirnya keluar menuju kliniknya, berpapasan dengan para warga yang mulai berkumpul untuk menggosipkan mereka. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Dusik dan menanyakan kenapa Hyejin tidak mencuci piring dan gelas-gelasnya. Kerumunan kecil di jalan pun mulai berpura-pura sibuk bersuah foto sambil mencari kesempatan untuk menguping pembicaraan antara Dusik dan Hyejin, dan kemudian membuntuti pasangan ini yang pergi sarapan berdua. Sampai di titik ini Dusik masih belum tahu kenapa para warga membuntuti dan kepo dengan mereka berdua. Sampai akhirnya Hyejin menceritakan apa yang terjadi. Di luar, para warga mulai memiliki pemikiran yang berbeda tentang hubungan keduanya. Terutama ketika melihat cara Dusik mengelap mulutnya Hyejin. Warga berpikiran bahwa semuanya hanya salah paham karena keduanya tidak terlihat seperti pasangan. Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Para warga malah kemudian mendiskusikan siapa yang lebih hebat, Dusik atau Hyejin. Mission bahkan ikut terlibat dalam pembahasan tersebut saat kerumunan semakin besar dan membahas hubungan mereka berdua. Setelah sarapan, Hyejin menanyakan pada Dusik apakah Dusik menyukainya. Hyejin memberitahu Dusik dengan gamblang bahwa mereka berdua bukanlah pasangan yang cocok dengan banyaknya hal yang berbeda di antara mereka, termasuk status sosialnya. Dan Dusik tampak sangat terluka karena pernyataan ini dan meninggalkan Hyejin. Ketika Hyejin berangkat bekerja, Mission menyampaikan pembicaraan para warga terkait prestasi dari Dusik sedari kecil, termasuk 3 misteri yang belum terpecahkan. Yang pertama adalah perceraian Gyeonggu dan Hwajong. Tidak ada warga yang tahu alasan dibaliknya. Kemudian misteri yang kedua adalah keberadaan dari kepala Hong yang sempat menghilang selama 5 tahun mulai dari setelah lulus kuliah hingga kembali ke Gongjin. Dan misteri ketiga, sayangnya misteri ketiga belum sempat terceritakan di episode ini. Episode berlanjut dengan Dusik yang berkeliling kota sambil mengambil foto para warga. Masih ingat tidak dengan pria asing yang mabuk karena baru belajar melaut di episode pertama? Ternyata pria ini sudah jago sekarang. Tidak hanya warga, Dusik juga mengabadikan pemandangan di sekitar kota Gongjin. Hanya saja saat berada di area mercusuar, dia menyadari ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Setelah menyelamatkan pria tersebut karena terpleset dan hendak terjatuh, Dusik kemudian kenalan dengan pria yang bernama Sung Hyun ini. Sung Hyun yang meminta petunjuk arah ke observarium malah nyasar hingga ke daerah perbukitan. Untunglah Dusik berhasil menyusulnya. Setelah mengamati keindahan pemandangan Gongjin dari ketinggian, Sung Hyun mulai merasa lapar. Dusik pun mengajak Sung Hyun untuk makan di restoran sashimi milik Hwajong. Layaknya pemilik restoran, Dusiklah yang mencatat pesanan dan membuatkan hidangan untuk Sung Hyun. Di sini keduanya beradu argumen tentang cara penyajian makanan yang terbaik. Ternyata keduanya sama-sama jago di bidang kuliner dan sama-sama keras kepala. Keesokan harinya Hyejin pergi ke pertemuan di sekolah, tetapi dirinya harus ditemani dengan asisten pengganti karena perut Mission sedang bermasalah. Siapa lagi yang bisa menjadi asisten pengganti jika bukan Dusik, si manusia serba bisa. Pasangan ini awalnya berhasil mengajari anak-anak dengan baik. Dusik dengan lincahnya menari dan bernyanyi menjadi contoh bagi anak-anak. Tetapi ketika masuk dalam sesi bertanya, keduanya malah kebingungan dengan pertanyaan anak-anak yang bukannya membahas tentang gigi malah menanyakan hubungan mereka berdua. Untunglah keributan kecil ini berhasil diredakan oleh Ijun. Hubungan tegang juga dialami oleh Yongsuk dan kedua wanita yang di dekatnya setelah selesai acara. Seperti yang disebut oleh Dusik, ini adalah namanya hubungan segitiga. Yongsuk memutuskan untuk datang ke sekolah tempat Chohui mengajar, dengan alibi sedang memantau program kerja dari kantor desa. Di sana dia ketemu dengan Chohui yang ternyata adalah wali kelas anaknya. Di saat yang sama muncul juga Hwajong yang memutuskan untuk datang ke sekolah anaknya dengan penampilan yang sedikit berbeda dari biasanya. Perhatian kemudian terarahkan ke hubungan Dusik dan Hyejin, dan betapa cocoknya mereka berdua. Hubungan keduanya mulai mencair saat makan siang. Hyejin yang tidak percaya dengan Dusik adalah lulusan dari Universitas Nasional Seoul, mengetesnya untuk mengerjakan soal-soal matematika.
Kertas meja mereka pun penuh dengan coret-coretan perhitungan rumus matematika. Di sini juga Dusik memberikan penjelasan pada Hyejin bahwa hidup tidak hanya soal uang dan karir saja. Ada banyak hal-hal lain yang lebih berharga dalam hidup. Saat hujan mulai turun, Dusik mengambil kesempatan ini untuk menuntun Hyejin keluar sambil berpegangan tangan. Keduanya bermain hujan dan saling dorong satu sama lain ke laut sambil tertawa dan bercanda bersama. Ini menunjukkan bahwa momen yang spontan dalam hidup adalah momen yang terbaik. Saat dimana Dusik menjangkau dan menyentuh kening Hyejin, ingatan Hyejin kembali pada adegan terakhir di episode sebelumnya, yaitu saat dimana kedua tangan Dusik memegang pipi Hyejin. Ternyata ada sambungannya. Dalam kondisi yang setengah mabuk dan setengahnya lagi mabuk asmara, Hyejin memajukan tubuhnya dan mencium Dusik. Apakah Dusik mengingatnya? Di bagian akhir episode, kita ditunjukkan adegan di mana kepala Hong berbicara dengan terapis dan mengakui bahwa dirinya masih menderita mimpi buruk. Review episode. Terlihat jelas bahwa ada hal yang traumatik yang menghantui masa lalu Dusik, tetapi hal itu masih dijadikan misteri untuk saat ini. Satu hal yang pasti, Hometown Cha-Cha-Cha sedang berkembang menjadi salah satu drama Korea akhir pekan terbaik di tahun ini. Terdapat keseimbangan antara komedi dan romansa yang tepat sasaran dan masing-masing karakter memiliki penjiwaan yang mendalam serta karisma dalam membawakan cerita di drama ini. Sementara plot utama berfokus pada apakah akan ada perkembangan romansa untuk Dusik dan Hyejin atau tidak, drama ini juga memberikan perhatian pada perkembangan hubungan cinta segitiga Yongguk. Dan juga, hubungan antara para warga kota memberikan warna pada keberagaman di kota Gongjin, yang tentu saja menjadikan serial ini semakin tidak terlupakan. Kita menjadi tidak sabar untuk menonton episode selanjutnya, tapi yang satu ini pun tidak boleh kita lewatkan. Oke, saya undur diri. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta berikan komentar di bawah agar saya tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di channel ini. Salam hobi nonton.